Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Nur Muhammad Ikhlasul Amal NPM 220010112221, 2 Muhammad Wildan Fariski NPM 2200101119, 3 Abil Hisham Muhammad NPM 220010112220 akan mempresentasikan pengertian ilmu kalam, filsafat dan tasawuf, hubungan ilmu kalam dengan filsafat, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Pengertian ilmu kalam itu memiliki dua arti, yaitu ilmu kalam secara etimologi atau bahasa, 2 ilmu kalam secara terminologi atau istilah. Ilmu kalam secara etimologi bahasa adalah secara harfiah kalam berarti pembicaraan. Dalam pengertian pembicaraan yang benar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitas dan logis. 2 ilmu kalam secara terminologi atau istilah. Ada beberapa pendapat mengenai definisi ilmu kalam, antara lain 1. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. 2. Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam ini bersandar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Dan masih banyak lagi pendapat mutakallimin atau ahli ilmu tentang kalam, yaitu definisi ilmu kalam sendiri. Melihat dari definisi-definisi yang telah terpaparkan tersebut, bisa disimpulkan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika. Pengertian yang kedua yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat memiliki dua arti, yaitu secara etimologi atau bahasa dan secara terminologi atau istilah. Filsafat secara etimologi yaitu yang berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu philosophia atau philen yang bermakna cinta dan sophia yang bermakna kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencipta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Filsafat secara terminologi atau istilah. Ada beberapa pendapat mengenai definisi filsafat, antara lain A. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. B. Al-Kindi, yaitu seorang ahli filsafat Islam pertama, mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Dan masih banyak lagi pendapat mutakallimin atau ahli ilmu filsafat tentang definisi ilmu filsafat. Mulai dari definisi yang di atas telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi atau secara bahasa, dan yang kedua adalah secara terminologi atau secara istilah. Tasawuf secara etimologi atau secara bahasa, para ahli berselisih pendapat tentang asal kata tasawuf tersebut. Antara lain, menurut para ahli, bahwasanya tasawuf berasal dari kata sufah yang mempunyai arti serambi atau tempat duduk. Yang dimaksud adalah serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan kalangan muhajirin di masa Rasulullah SAW. Mereka biasa dipanggil dengan nama ahlu sufah atau ahlu sufah yang mempunyai arti pemilik serambi, karena di serambi mereka bernaung. Dan yang kedua, menurut para ahli bahwasanya kata tasawuf berasal dari kata sof, yaitu barisan, mempunyai arti barisan, karena kaum sufi mempunyai iman kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Maka dari itu, menurut para ahli bahwa kata tasawuf
berasal dari kata sof atau barisan. Yang dimaksud adalah barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Pendapat yang ketiga, bahwasannya tasawuf berasal dari kata sofa, yang mempunyai arti bersih atau jernih. Dan yang keempat, menurut para ahli, bahwasannya kata tasawuf berasal dari kata suf atau bulu domba, yang punya arti bulu domba. Disebabkan karena kaum sufi biasanya menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka, juga menghindari sikap sombong serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Tasawuf secara terminologi atau secara istilah. Syekh Ahmad Zuruk dari Maroko mendefinisikan tasawuf sebagai berikut. Tasawuf adalah ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih dan pengetahuan yang berkaitan, untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat. Hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu filsafat terletak pada objek kajian. Objek kajian ilmu kalam terletak pada ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, dan objek kajian ilmu filsafat terletak pada ketuhanan alam manusia dan segala sesuatu yang ada. Filsafat di sini memiliki peranan untuk membongkar atau sebagai alat untuk mendekati realitas secara mendalam. Sedangkan filsafat sendiri tidak bisa membongkar apa yang ilmu kalam bongkar jika informasi tidak didapatkan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan ilmu kalam dengan filsafat adalah dasar dari pengetahuan atau cara berpikir, sedangkan ilmu kalam sudah spesifik membahas kajian dengan objeknya adalah agama atau ketuhanan. Ilmu kalam membutuhkan ilmu lain untuk memprosesnya. Dengan filsafat, maka kita dapat memahami bahwa suatu realitas memiliki eksistensi, fungsi, nilai, kedudukan, hubungan sebab akibat, hubungan dengan realitas lain, dan sebagainya. Contohnya kedudukan Allah terhadap manusia, sifat-sifat Allah, penciptaan manusia, dan hubungannya dengan keberadaan Allah, dan sebagainya. Ilmu kalam ini sudah spesifik membahas agama dan ketuhanan, sedangkan filsafat berkaitan dengan realitas secara umum. Selanjutnya, hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Hubungan ilmu kalam dengan tasawuf dalam kaitannya dengan ilmu kalam, tasawuf berfungsi sebagai wawasan spiritual dalam pemahaman ilmu kalam, sebagai pemberi kesadaran ruhaniyah dalam perdebatan kalam. Ilmu kalam bergerak lebih bebas. Disinilah ilmu tasawuf memberi muatan ruhaniyah. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makom. Sedangkan kebenaran ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi, yang kemudian dirujukkan kepada nas Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi yang sudah tertera dalam video. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.